Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kawan-kawan semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Aduh, rada-rada kurang enak suasana. Ya namanya juga hidup. Kawan-kawan. Serba-serbi suasana hati pasti akan selalu terasa. Susah, senang, sedih, bahagia, suka duka pasti akan selalu terasa. Namanya juga kita hidup ya, harus kita lalui. Harus kita lalui ya, dengan semangat, itu kuncinya. Kalau kan kita kurang semangat, apa yang harus kita lakukan? Kita berpikir besok adalah kehidupan kita yang akan terus berlangsung, akan ada hari esok ya. Jadi bukan karena hari ini aja kita hidup. Insya Allah semoga besok kita selalu sehat, akan ada hari esok. Kita berpikir apa yang kita rasakan sekarang sedih, kita nggak mau dong ya besok masih sedih, bener nggak sih? Besok masih sedih, masih nangis, nggak mau kan? Jadi ya semoga apa yang kita rasakan hari ini besok tuh sirna, besok tuh hilang, nggak ada, nggak kita rasakan lagi, nggak berlarut-larut kita rasakan, karena hidup tuh harus terus berlangsung. Ada anak, ada keluarga ya. Alhamdulillah ya, apapun yang terjadi besok juga ya akan terus kita lalui gitu loh ya kan. Tapi kadang suka sedih kalau kita ingat hidup kita ini belum bisa membahagiakan khususnya keluarga ya. Tapi ya kita kan terus berikhtiar, bagaimana kita bangkit, bagaimana kita ini merubah semuanya. Kalau kan ada yang masih kurang, tidak seimbang dalam hidup ini, kita gali kan. Jadi teriweh-riweh, kudu berpikir yang negatif-negatif, tidak riweh-riweh ke situ ya. Kita nikmati aja ya, kita banyak bersyukur aja gitu. Dan kayaknya berat kalau misalkan kita berharap sama orang, itu berat ya. Berharap ke sesama manusia gitu loh. Jadi yang ada kita tuh akan ada satu tuntutan di mana kita harus menjadi menjadi apa yang diinginkan gitu lah. Diinginkan ya begitulah. Jadi akan terasa berat. Tapi kalau kita bisa menghasilkan dari sendiri ini dengan begitu semangat, kecil, besar, apalagi sukses, itu tidak akan menuntut kita. Tidak akan ada yang menuntut kita, tidak akan ada. Siapa yang akan menuntut? Tidak ada yang komplain, tidak ada yang kecewa atau apalagi menyesal terhadap kita nih gitu. Ada orang yang kelihatannya memang dia tidak akan menampakkan kecewanya, tidak akan menampakkan sedihnya. Ada, jadi dia mendingan dia rasakan dia sendiri, dia benar-benar genggam di hatinya dia sendiri gitu, karena demi kebaikan mungkin ya, atau mungkin nggak mau jadi masalah. Ada orang yang belak-belakan, istilahnya mau enak mau nggak enak, jujur berkata apa adanya, ada. Tapi yang susah itu yang memang
ada yang menyembunyikan perasaan di hatinya itu, nggak mau semua orang tahu. Ada yang seperti itu. Ya kelihatannya senyum, menyapa, ya ceria, ada yang kayak gitu. Padahal sebenarnya dalam hatinya itu banyak sekali serpihan-serpihan perasaan yang hancur gitu lah, ya. Yang mungkin nggak tahu apa itu akan bisa dirangkai lagi apa enggak, tapi akan tetap semangat sih dia hidup, ya kan. Ada yang kayak gitu. Jadi kita mau pilih yang mana, ya, mau pilih yang mana. Kayak saya juga nih, manusia biasa, ya, punya banyak kekurangan gitu, dan yang pasti semoga kekurangan yang saya miliki ini, ya ingin bermanfaat, saya isi dengan sebagai patokan untuk lebih bisa bermanfaat, ya, buat siapa aja, buat diri sendiri, buat keluarga, buat orang lain. Barangkali yang bermanfaat di diri saya ini, ya, itu membuat orang lain itu senang gitu, walaupun kita sendiri juga lagi sedih. Misalnya apalagi kalau seorang wanita yang paling dia tuh ngomongnya teh, kalau nggak sama diri sendiri ngomong, dia palingnya sama yang ada di situ, ya kan. Dia ngomong sama tembok kek, sama buku diarinya dia kek gitu. Kalau ada kucing ya sama kucingnya dia gitu kan. Paling begitu sih, daripada banyak ngomong sama orang lain. Mungkin dia menjaga perasaan orang lain biar nggak ikut sedih, ya, biar nggak ikut sedih kayak perasaannya gitu loh. Ya semoga aja ini apa yang diinginkan ini tercapai. Tidak mau merepotkan siapa-siapa, tidak mau merugikan siapa-siapa, apalagi sampai membuat orang itu jadi beban pikiran, ya. Jadi beban pikiran, terus yang akhirnya merasa bahwa kesal sama seseorang, apalagi kayak gitu kan. Jangan sampai gitu loh. Ini sebenarnya susah ya untuk kita mengungkapkan apa yang sebenarnya di jiwa ini di dalam jiwa dan sanubari, bukan di pikirannya, bukan di jiwa dan di sanubari yang terdalam tuh. Memang kalau kita ngomong juga kadang nggak berguna gitu loh, karena bukan yang ada, bukan jadi kita ingin merasa membuat menjadi iba gitu, bukan untuk meminta belas kasihan, bukan. Tapi kadang suka salah persepsi gitu. Apa yang dirasakan tuh jadinya ujung-ujungnya tuh malah ke dirinya kita tuh menyesal. Kenapa kita bisa ngomongin apa yang ada di sanubari kita, di jiwa kita nih kepada seseorang misalnya. Yang ada malah kayaknya gue salah deh ngomongin apa yang gue rasakan sama lu gitu. Ternyata lu tuh nggak nyaman dengan apa yang udah isi hati ini ungkapkan misalnya. Lu nggak nyaman gitu. Ada yang malah sebaliknya, seseorang mengatakan apa yang perasaan hatinya ini, malah dia lebih merangkul kita, lebih peduli kepada kita mungkin, ya. Ada yang seperti itu, tapi kebanyakan sih jangan deh. Takutnya kan orang lain lagi bahagia, terus kita berikan kesedihan, malah dia berubah suasananya, jadinya jadi terganggu, ya kan. Jadi mengganggu perasaan orang lain, betul nggak sih? Kayak gitu tuh. Kadang kita suka, ya Allah, terus hamba ini berbagi perasaan hanya kepadamu lah, ya Allah gitu.
tidak sama siapa-siapa. Tapi ya jangan sampai stres, depresi juga jangan sampai ke situ ya. Karena kalau kita bertekan ke saraf-saraf yang ada di dalam otak ini seperti itu, ya akan jadi tertekan gitu. Lama-lama akan koslet. Semua yang ada di badannya ini akan koslet kalau kayak gitu. Yang ada ya terima aja, ya mungkin sudah nasibnya. Sesuatu yang kita rasakan ini kita pendam dalam saja. Tapi bukan dipendam ini bukan artian kitanya tertekan batin, enggak sih. Kita lebih banyak mengungkapkannya itu, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus aja gitulah. Intinya mah mungkin suatu saat ada yang membuat sefrekuensi bisa mendengarkan isi hati kita ya. Ya alhamdulillah, itu adalah sesuatu yang sangat apa ya disebutnya, sangat beruntung sekali kita bisa berbagi perasaan dengan seseorang. Misalnya itu seseorang itu mau rangkul, mendengarkan atau memberikan solusi, tidak jengkel gitu loh. Setelah mendengarkan keluh kesah nih, misalnya apa yang kita rasakan ini, tidak jengkel, tidak marah, itu sangat beruntung sekali, beruntung ya. Alhamdulillah, sosok seperti itu tuh apa ya istilahnya jarang ya, yang kayak sosok yang seperti itu tuh jarang sekali gitu, yang bisa menerima dengan tulus, memberikan apa ya sebutnya, memberikan kupingnya, mendengarkan ceritanya, dan juga itu apa, merangkul apa sebutnya, merangkul hati ya, merangkul hatinya ya. Tapi kalau nggak kayak kita harus hati-hati aja sih, harus hati-hati aja, karena semuanya kita walaupun apa ya disebutnya nih, walaupun kita dengan seseorang itu tidak mesti harus selalu mendengarkan, merangkul, enggak. Jadi apa ya teh, ini hanya berbagi aja perasaannya. Bagaimana kalau kan di posisi seperti itu, posisi sangat apa ya, sangat apa ya disebutnya itu, sangat kita ini berat, apa ya disebutnya ini, sangat berat gitu loh, sangat berat ya kan. Gimana kita mau berbagi perasaan ini gitu, kemana, ke siapa gitu. Kalau kan ada hantu yang mau dengerin kita, ya mungkin kita ngomong sama hantu, sama jin yang baik gitu kan. Siapa tahu dia mau ngasih solusi, mau ya istilah saling menghibur gitu loh ya kan. Tapi hantu tuh kan nggak comel gitu loh maksudnya. Hantu kan kadang kan nggak marah-marah, mendengar apa yang kita omongin tuh, kadang mereka juga mereka juga paham dan pendengar setia. Tapi jangan dianggap kayak gini stres ya. Tapi kalau kan ada yang nyata seperti itu, ya mungkin itu kalau kan memang kalau positif ya nggak apa-apa ya kan. Kalau positif, hantu juga kalau kan lihat misalnya manusia yang nangis, hantu kalau jangan hantu cowok ya, hantu cewek misalnya ada yang nangis, kita kayak dipeluk aja sama sesama cewek gitu loh. Kita dipeluk, kita saling udah jangan nangis, jangan sedih, kayak gitu. Nanti kamu juga begini-begini, tenang aja ya, kamu besok tuh nggak akan seperti ini lagi, semangat, kayak gitu. Hantu juga sih, nggak melulu hantu atau jin misalnya. Jin itu jahat, enggak sih ya, paling keseriangannya kalau sesama yang halus tuh ya ada juga sih yang bisa buat apa ya, manusia bisa
meluapkan sampai ke sana. Ada sih, ada yang bisa kayak gitu. Iya kan, ada, tapi bukan kesurupan, enggak. Jin itu juga baik, nggak mau lah zolim dia masuk ke tubuh orang, udah itu gerebek kesurupan gitu kan, enggak gitu. Jadi ya alhamdulillah dia saling menghargai ya kan. Hantu juga punya pedomannya dia sendiri kepada manusia kayak gimana, manusia punya pedomannya sendiri sesama makhluk Allah itu, maupun dia itu sekelas hantu ya kan, atau sekelas jin kayak gitu. Apa sih, yang penting positif. Dan mereka juga ada yang nggak jahat kok gitu. Kadang kan kita sangat merasa bersalah kalau curhatnya tuh sama yang akhirnya ya sama manusia lagi gitu kan. Sangat merasa bersalah kalau kan si manusia itu malah jadi tambah hancur perasaannya. Jadi kan kalau kan kita lagi nangis tuh tambah nangis gitu loh. Ada yang kayak gitu, seperti itu. Kita udah ngomong apa yang kita rasakan misalnya. Kalau kan itu sedih gitu kan, apalagi yang udah kayak jadi trauma misalnya. Terus kita bercerita dan pada akhirnya dibuatlah tambah nangis, dibuatlah tambah hancur, tambah berkeping-keping gitu loh perasaan di dalam hatinya itu. Dan akhirnya yang ada cuma pasrah. Kadang kan sampai kalau yang mentalnya lemah ya terbawa suasana juga, atau kadang jadi emosi juga gitu. Jadi akhirnya cekcok kesananya, niatnya hanya untuk curhat, ini malah jadi cekcok. Aduh, ramai. Ada yang tadinya teh kayak gitu, tadinya cuma maaf ya, aku ini cuma curhat aja, nggak lebih gitu loh, enggak, aku cuma curhat, please gitu loh, kamu jangan sampai aku curhat ini kalau kan memang kamu nggak bisa bantu mendengarkan, ngomongnya tuh dijaga aja ya, sekalipun apa yang dia katakan lain di hati gitu loh. Apa yang dia katakan lain di hati tuh maksudnya misalnya kita nih nangis, apa yang kita rasanya sedih, terus responnya seperti ini misalnya, udah ya, aku cuma bisa ngasih semangat sama kamu tuh memang sih, kamu tuh kuat ya, terus jangan nangis lagi gitu. Ayo kurang bakso yuk gitu kan, ayo orang makan yuk lah daripada sedih-sedih. Kan ada yang kayak gitu ya, ada yang akhirnya kita kayak ambiar gitu sedihnya tuh, kayak ya Allah alhamdulillah dia memang tidak menghibur kita mengembalikan sedih, tapi setidaknya udah mengambiarkan suasana hati yang sedih itu jadi bahagia. Tapi kalau yang parah itu yang udah nangis sejadi-jadinya ini ditambahi ditimpanya lagi biar nangis sejadi-jadinya, makanya yang ada lebih baik diam aja, diam ya. Tapi sebenarnya kalau berbaliknya itu jadi marah, misalnya seseorang itu tadinya kita cuma mau curhat ya, terus marah, itu tuh kita tuh kayak takut gitu loh sama orang gitu tuh, kayak bukan takut ya, maksudnya kayak kita ini kayak merasa kecil gitu loh, merasa kecil bahwa bukannya kecilnya sih, kita nih kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada makna dan arti apa-apanya gitu sama orang tersebut, mau itu teman mau itu siapa gitu misalnya, kita tuh kayak nggak ada artinya apa-apa gitu loh. Kok jadi responnya seperti ini, berarti aku nih ya berarti aku nih maknanya nih, aku nih kamu bukan siapa-siapa gitu, kamu nih bukan siapa-siapa, kamu itu nggak ada di hati aku, kamu itu nggak ada di apa ya disebutnya ya, aduh susah kali kalau ngomong kayak gini. Jadi kayak gitulah. Jadi kan walaupun statusnya misalnya pacar sama kekasihnya, terus pacarnya nangis kayak gitu, kekasihnya malah responnya seperti itu, jadi kayak halo, lu tuh bukan siapa-siapa gue deh gitu kan. Jadi kayak aduh, kita nih kayak semakin
terjedak gitu ya hatinya teh, kayak tersentuh gitu, kayak tersantuk atau gimana gitu kan, mendengar seseorang yang dikasih itu apa ya, balas responnya tuh seperti itu. Kayaknya hancur lah ini hati nih ya kan. Tapi ya balik lagi semua bisa dijalani sendiri ya, semua bisa dijalani sendiri, dihadapi sendiri, mati juga sendiri. Dan cinta ini hanya semu ya, cinta ini hanya semata aja di dunia, nggak akan lama, nggak akan abadi gitu loh, kecuali memang kalau memang ditakdirkan hidup mati tuh bener-bener mati tuh sama-sama gitu loh ya, nggak ada cekcok, nggak ada kayak Romeo and Juliet lah misalnya, hubungannya itu nggak ada cekcok, romantis terus misalkan sampai ke kakek nenek gitu, romantis adem ayem rumah tangga gitu kan, sampai ke di akhirat ketemu ya kan, pasti ketemu itu, kayak model-model kayak gitu tuh pasti ketemu kayaknya di akhirat tuh. Beda sama yang aduh rumah tangga tuh kan ini kok cekcok terus, masalah kecil jadi besar ya kan, dibesar-besarkan juga, padahal cuma mau pelukan ya, cuma mau pelukan yang hangat gitu loh, bukannya mau duit gitu loh, atau mau sesuatu yang bisa berharga, misal dikasih mobil, dikasih rumah, enggak butuh harta ya, enggak butuh gitu loh, bisa nyari sendiri juga bisa gitu loh, istilahnya bukan sombong ya, enggak butuh, cuma butuh pelukan aja gitu loh, bukan hangat yang setulus-tulusnya ya, cuma kayak gitu aja sih, simple. Kalau kan sedih-sedih itu ya peluk aja, pasti sedih itu tuh kayak ambiar gitu, kayak sedih itu tuh kayak melumer gitu, nggak ada, hilang gitu, kemana jejaknya nggak ada, nggak tahu gitu. Ya Allah, apalah ya yang istilahnya kayak emak-emak di rumah kayak gini nih, sebenarnya paling kontroversi itu kalau udah menyangkut uang, benar nggak sih? Kalau udah menyangkut uang tuh udah kesananya tuh pasti rame deh, yang ini uang aku, yang ini uang kamu, ini uang aku buat kamu ya, uang aku buat kamu, misalnya uang suami buat istrinya ya, uang istrinya bukan uang suami misalnya. Tapi berhubung dengan uang itu ada yang kecewa, istrinya yang kecewa, entah itu suaminya yang kecewa ya, jadi kawan-kawan kayak mana loh yang harus diprioritaskan, apa menyelamatkan uang itu sendiri atau menyelamatkan sesuatu yang udah diberikan dari uang itu, bukan demi ya, sesuatu uang yang udah diberikan itu karena memang sudah jadi tanggung jawab misalnya kan. Tapi berhubung ada yang merasa jengkel, kecewa, dan akan jadi tuntutan bahwa kamu tuh jangan diem deh, kamu tuh jangan diem di rumah deh, ngapain kek gitu loh, kamu tuh usaha kek apa kek, misalnya suami ngomong sama istrinya kayak gitu, kamu tuh usaha kek apa kek gitu, jualan kek, dagang kek misalnya, jadi pembantu kek misalnya, misal ini maaf ya, misal gitu, atau kamu tuh jangan ngejogrok aja di rumah, cari kegiatan kesana keluar kayak kemana. Jadi kayak lihat istrinya di rumah ya, lihat istrinya di rumah, diem di rumah, padahal nggak keluyuran gitu loh, nggak keluyuran di rumah, ada di rumah, diem di rumah, setia sama suaminya, alhamdulillah, nggak macem-macem, nggak yang aneh-aneh gitu loh. Tapi harus jadi tuntutan tuh kamu tuh keluar kegiatan gitu loh, kamu tuh di kegiatan di luar tuh carilah yang membuat kamu tuh bisa istilahnya menghasilkan gitu, menghasilkan, ada ya kayak gitu.
Jadi kayak gimana ya, aduh kalau ngomongin kayak gini nih, kayak kita nih kayak ada korban perasaan gitu ya. Jadi pengen rasanya gitu lah. Ini sih menurut cerita yang udah yang udah curhat sama Wulandaster ya. Gitu. Ada yang sampai si istrinya itu, aduh gue kayaknya harus stop deh apa menerima uang dari suami gitu. Mendingan gue nih harus punya sesuatu yang bisa menghasilkan buat makan, buat biaya yang lain-lain dari sendiri aja. Biarkanlah uang suami itu, biar si suaminya yang menikmati. Biarkanlah uang itu si suami yang ngolah sendiri ya. Tanpa ada embel-embel aku udah ngasih sama kamu loh ke istrinya tuh kan, misalnya. Tanpa ada embel-embel kayak gitu. Cobalah apa yang nanti terjadi kalau kan memang itu uang itu ranah suami, bukan ranahnya istri. Ya udah deh, aku mah nggak mau ujung-ujungnya selalu aja ada masalah materi yang dibahas gitu kan, ada uang yang dibahas gitu. Aku nih kayak sedih loh gitu loh. Kalau kan misalnya ada materi yang dibahas itu, memang aku nih kan nggak minta apa-apa gitu. Aku nih nggak minta mobil, aku nggak minta harta, nggak butuh aku nih. Sebenarnya aku nggak dikasih duit sama kamu juga nggak apa-apa sih. Ya mungkin aku tahu, aku bisa mengukur, bukan mengukur ya. Aku bisa tahu berarti perasaan kamu sama aku gitu. Sejauh mana gitu, sedalam apa gitu loh. Ya kan? Kayak gitu kan. Sedalam mana, kalau lautan misalnya, cintaku sedalam lautan, oh berarti bisa diukur gitu kan. Oh cintaku seluas langit dan awan gitu loh, bisa diukur berarti gitu. Ya sih kayak gitu, kayak ya udah deh, sang suami kalau kan misalnya uang itu ada yang lebih berguna untuk keperluan yang lain, ya udah pakai aja dulu, selesaikan masalah itu untuk menyangkut sebagai sang istrinya ya. Jangan banyak pikir atau jangan merasa berat ya, istrinya untuk makan, untuk biaya yang lain-lain, jangan berat. Biarkanlah istrinya juga bisa mengepakkan sayapnya aja, tapi tidak merasa sombong, tidak. Cuma lebih ke si sang suaminya ini biar ada yang lebih penting gitu loh, keperluannya dia nanti juga dia manage sendiri. Ada yang lebih penting. Kalau kita masih bisa ya insya Allah gitu, kita masih bisa mencari kekurangan itu, keperluan itu gitu loh. Ya semoga saja jadi ini mah sekedar curhat ya, bukannya memang sesuatu ini adalah apa ya, ya nggak usah dipikirkan lah apa yang Wulandaster ngomongin ini ya. Kita berbagi aja tentang cerita-cerita emak-emak yang lain tuh kepada Wulandaster ini tuh ya, seperti itu banyak gitu loh, yang cerita-cerita tuh yang kayak gini banyak. Dan ujung-ujungnya ya kasihan juga gitu kan. Ya kasihannya tuh kita belum bisa bantu secara materi, kita paling supportnya secara ini aja apa ya, ya supportnya ya di ini aja kita gitu, di hati kita aja yang saling support gitu ya. Semoga emak-emak yang merasakan seperti itu jangan takut ya, teruslah bangkit, semangat, jangan sedih-sedih. Boleh sedih, tapi kita kalau mau tidur nangis sebentar, udah itu tidur ya. Nangisnya jangan lama-lama, sebentar udah itu tidur, udah itu bangun, bangkit ya. Ya laju terus, jangan lihat kemana-mana ya, tetap di jalan yang benar, yakin nanti pasti ketemu.
jangan sedih-sedih, jangan merasa sendiri ya. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih, semoga selalu bahagia ya kawan-kawan ya, selalu bahagia, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah nonton ya, terima kasih banyak. Tetap kasih saran dan kritiknya di like, di share, dan subscribe, jangan lupa ya. Oke, dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.